Oh ya, kalau gitu teman-teman semuanya, gimana? Masih semangat kan hari ini? Ini jam berapa sih? Oh iya, udah pada makan siang lah ya. Oke, nah jadi di siang hari ini tentunya aku nggak sendiri, aku juga bakal ada yang temenin nanti dua orang di sini. Dan kayak aku tadi udah bilang, kita tuh bakal banyak sharing-sharing session lah sama teman-teman seputar gimana sih caranya kita tuh bisa menunda tanda-tanda penuaan. Karena kan emang sedangkan umur itu kan ada yang umur kronologis dan umur fisiologis ya, which is kayak kalau umur kronologis ya kayak berapa tahun berapa kita lahir ya berapa umur kita sekarang. Tapi kan kita bisa mencegah karena penuaan itu bisa dicegah bahkan bisa di reverse bisa dikembalikan. Nah ini pasti impian dari semua teman-teman di sini. Nah aku nggak akan sendiri. Jadi pertama aku akan memanggil dulu yang udah ada di depan sini yang cantik banget dan stunning banget. Hey Diana. Halo semuanya, halo dokter cantiknya. Halo Teh Diana, kamu kan juga dokter. Ya, dokter gigi tapi aku ya. Iya. Panggil aku kayak gini aja. Oke. Gimana kabarnya Kak Hedi? Baik, baik. Nah ini juga salah satu bukti dari anti aging ya Kak Hedi. Ini aku tuh kaget loh. Aku tuh kaget ternyata umur kamu udah berapa? Hampir kepala 40 sih. Tapi tepatnya 37. Oh iya, tapi kayaknya kelihatan. Aku tadi kira kayak kita seumuran deh kayaknya. Makasih. Udah kalau gitu bisa minum dulu kali ya. Oke. Jadi Kak Hedi ini adalah dokter gigi juga ya. Terus juga seorang ibu dua anak. Iya, seorang beauty influencer. Capek gak sih? Kalau bisa diambil semuanya, ambil semua profesi, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, nggak profesi ya. Ibu harus bisa semua profesi gitu. Iya, harus jadi tangan cumi-cumi. Bener, tapi harus tetap cantik dan awet muda juga. Bener. Nah, jadi Kak Heidi ini ya itu tadi di tengah kesibukannya web skincare itu wajib ya. Betul. Investasi. Betul. Anyway, tapi kamu sekarang akhir-akhir ini kegiatannya apa Kak? Oke, aku sih udah pasti ngurus anak-anak. Jadi sesibuk apapun, aku tetap pulang early setelah kerja untuk ajarin anak-anak, temenin anak-anak main, makan, segala macamnya juga belajar juga. Tapi di samping dari itu aku juga rutin kayak olahraga, aku juga rutin konten, terus juga aku juga sekarang lagi bangun sebuah bisnis kecantikan juga di daerah Kemang. Jadi ya lagi hektik sih. Lagi hektik ya. Akhir-akhir ini hektik sih. Nah, tapi ngomongin soal hektik, maksudnya kan kita harus tetap menjaga ya kesehatan, ya kecantikan gitu ya. Kalau sendiri kalau aku lihat sekarang lagi menjalani healthy lifestyle. Iya, Bisa boleh sharing nggak healthy lifestyle yang sedang Kak ini dijalani sekarang seperti apa? Jadi ini sebenarnya mulai 2 tahun terakhir sih, aku udah mulai aware sama aku harus mulai jaga badan nih. Dalam arti kata nggak cuma wajah dan kulit aja, tapi dari dalam juga gitu. Jadi kayak pola hidup yang sehat, aku rutin olahraga, misalnya kayak seminggu 3 sampai 5 kali untuk weightlifting. Karena kalau bangun muscle itu tuh bagus untuk bikin kita mudah dengan menambah muscle tadi. Terus juga nggak cuma itu, dari pola makan juga. Iya. Kalau makan aku juga sekarang lebih fokus ke kalori juga, sama asupannya aku pilih gitu. Dengan kalori maintenance aku sekian, aku bisa masukin asupan-asupan makanan yang tubuh butuhkan, kayak makronutrisinya, kayak protein, lemaknya, karbonnya itu dia seimbang. Ya, selain itu juga tidur. Oh iya benar, tidur. Cukup tuh nggak boleh disepelekan. Nah, istirahat cukup itu penting banget karena itu juga bantu kita untuk apa namanya, metabolismenya juga jadi bagus, dan itu yang bikin kita juga bisa lebih awet muda. Iya. Berarti kamu baru kira-kira aktif menjalani healthy lifestyle ini di 2 tahun terakhir? 2 tahun terakhir, benar. Baru 2 tahun terakhir. Berarti ada nggak ngerasain perbedaannya sebelum menjalani healthy lifestyle dan before itu? Oh, beda banget, beda Apa aja tuh? Jadi pertama tadi kan dokter Nadia sempat mention tentang usia kan, metabolic age sama chronologic dan physiologist age sama chronologic age. Nah, kayak tadi aja nih, aku kan karena udah rutin healthy lifestyle jalanin, skincare juga, aku pakai skincare anti aging. Aku tadi cek di alatnya Pond's Institute, usia kulit aku tuh 20 tahun loh. Semuanya nggak sih? Diskon berarti 17 tahun ya. Iya. Itu kerasa banget.
Ya, jadi kalau aku cek pun full body, maksudnya keseluruhan tubuh gitu ya, metabolic age aku juga rentang usianya biasanya 22 sampai 26. Wow. Tadi sebelum aku jalanin healthy lifestyle, usia aku malah metabolic age-nya di 40. Di atas usia, di atas usia kita. Betul, itu tak banget. Ya. Nah, tuh berarti bukti daripada penggunaan skincare yang tepat dan juga menjalani healthy lifestyle termasuk olahraga dan pola makan. Itu bakalan ngaruh karena kalau misalnya kita cuma pilih salah satu nggak bisa nggak sih? Bisa. Harus semua tetap dari luar dan dalam. Nah, tuh. Nah, tapi anyway, kamu kan tadi bilang aktif olahraga ya. Olahraganya sendiri yang dijalanin itu mostly outdoor atau indoor? Oh, oke. Kalau olahraga aku aktif banget sih, jadi outdoor dan indoor juga. Contohnya aku calisthenics itu banyak kan areanya outdoor kalau calisthenics, atau indoornya pun semi outdoor gitu ya. Terus aku juga pilates atau yoga itu pun juga banyak banget invitation yang outdoor di alam. Selain itu aku juga ya walaupun aku di dalam indoor pun di gym, tapi kan tetap sekelilingnya itu kaca. Jadi nggak bisa lari dari sinar matahari. Iya. Oke. Nah, tapi anyway ya, kita tuh ngomongin tentang sekarang kita masuk ke skin aging gitu. Apa sih hal pertama yang kamu sadari, oh kulit aku itu udah mulai berubah nih? Oke, nah ini. Jadi mungkin kita flashback dikit nih yang jadi. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi aku tuh sebenarnya aware banget pakai skincare itu di usia 33 tahunan. Termasuk agak telat sih kalau dipikir-pikir. Iya. Ternyata setelah aku jalanin gimana ketika kita konsisten, gak ada kata terlambat. Betul. Iya. Dan aku ngerasain concern aku tuh selama ini dulu ya aku gak terlalu fokus ke sunscreen, gak terlalu fokus ke anti-aging, tapi ketika aku benar-benar fokusin, aku ngerasain perubahan banget. Dari yang kulit aku dulunya kalau dipikir-pikir di usia 30-an awal malah lebih tua kalau diperhatikan ketimbang sekarang. Jadi walaupun sekarang usianya bertambah, tapi malah kayak kerutan juga jadi lebih menipis, terus juga kulitnya lebih sehat, nggak kering, jadi lebih plumpy. Nah itu efeknya berasa banget gitu. Berasa banget ya. Terakhir ini. Berarti dari umur 33 tahun. Nah itu apa sih emang skincare yang pertama dipakai ini pas umur 33 tahun kayak baru mulai? Akhirnya gue udah skincarean deh. Oke, karena kan aku awal-awal itu kulit aku kering ya, jadi aku fokusnya untuk yang menebakkan. Tapi berjalannya waktu aku lihat perkembangan skincare dan ilmu pengetahuan tuh luar biasa banget sekarang di medsos. Terus varian skincare juga makin jelas, terus juga ilmu pengetahuan yang di-sharing juga semakin banyak. Jadi aku juga makin belajar kalau anti-aging ini udah diperlukan dan kita nggak bisa lepas dari anti-aging, dan itu yang aku bahas tadi juga bagian dari investasi. Jadi yang paling penting pertama ya, selain kita menggunakan bahan-bahan dengan ingredients yang tepat supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari anti-aging, sunscreen juga nggak sih? Sunscreen iya banget. Tapi selama ini gimana nih, kan tadi kan sering olahraga tuh, olahraganya ada yang indoor, ada yang outdoor, ada yang semi outdoor ya kan. Terus juga pasti ya berkeringat dan lain sebagainya. Nah, tips dari kamu sendiri selama ini kalau pakai sunscreen gimana sih? Pertama, aku biasanya memang pakai sunscreen serum dulu karena aku pilih yang nyaman buat kulit yang enteng. Karena kan kita aktivitas banyak. Selain itu juga kalau mau make up segala macam juga ringan. Nah, setelahnya nanti sekitar 3-4 jam aku usahain untuk reply. Jadi aku biasanya walaupun aku pergi aktivitas luar, di tas gym aku atau di tas make up aku biasanya akan aku selipin tetap ada sunscreen. Harus ada ya. Harus ada, karena itu ngaruh banget. Aku ngerasain dulu kan pakai belum terlalu tapi lama-lama kan udah mulai muncul. Jadi ya pencegahan memang penting sekali. Iya, karena kalau udah muncul akan lebih susah ya buat menyelamatkan. Benar. Apalagi ngerasa masih sekarang tuh lagi panas banget gitu. Ya ampun, ini sekarang kalau kita ke depan nih kayaknya langsung mendidih kayaknya ya, karena panas banget di luar. Sekarang tuh lagi ada global heat wave gak sih, dimana kayak memang cuaca aku lagi cukup ekstrim, dimana juga memang lagi panas. Jadi kalau misalnya tertentu aktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan itu harus pakai sunscreen. Karena tuh memang ya kadang ada paparan sinar matahari yang gak kita sadari. Apa tuh contohnya? Kayak misalnya kalau teman-teman ada yang kerja di kantor nih, tapi meja kerjanya di samping jendela. Rasanya kan aneh tuh, gitu ya. Aduh, gua di sini, tapi padahal sebenarnya sinar UV itu masuk. Karena kan sinar UVA itu dia tidak bisa dicegah sama
jendela gitu, jadi dia akan Itu kan menembus. iya jendela, pakaian, anything itu menutup nembus, dan itulah yang paling cepat menimbulkan skin aging. Contohnya apa aja tuh dok skin agingnya biasanya? Skin aging yang paling ditakutin dan paling dan yang kayak paling mungkin teman-teman awal itu sadari adalah kerutan. Wajah tuh kayak kalau udah mulai kerut, udah mulai sagging gitu kan, baru kok aku udah mulai menua ya gitu. Nah itu karena elastisitas kulit itu menurun. Nah itu berarti kan dipengaruhi yang pertama sama usia, dan yang kedua paling sering juga sama lifestyle atau kondisi matahari, karena kan si sinar matahari itu dia punya radikal bebas yang paling besar gitu, yang dia itu sangat merusak lapisan kulit kita. That's why sangat penting banget kalian itu untuk menggunakan sunscreen itu setiap pagi, siang, dan juga sore gitu. Pokoknya kalau selama masih ada matahari, selama masih jamnya itu siang hari, itu mending kalian tetap pakai sunscreen. Even oke mendung enggak gitu, itu tetap ada sinar UV. Kita harus pakai sunscreen dan rutin reapply juga ya. Dan rutin reapply kayak gitu. Nah, tapi oke, sekarang kan tadi kita udah ngomongin tentang sunscreen ya, which is adalah skincare yang kita pakai untuk pagi siang hari. Kalau malam hari nih, apa skincare favorit Heidi yang bener-bener kayak Kak Heidi selama ini ngerasa ini loh skincare yang bisa bikin kulit aku tuh menyamarkan kerutan atau juga menyamarkan flek hitam ya, karena kan tadi Kak Heidi mention ya udah mulai muncul flek hitam. Oke, kalau untuk malam hari, aku sebenarnya fokus sama kandungan skincare kayak di serum yang ingredientsnya itu memang poten, jadi memang bisa memaksimalkan kerjanya di malam hari. Ya. Karena kalau dipikir-pikir antara pagi dan malam hari itu kan memang beda ya, dari iklim beda, dari badan kita, suhu tubuhnya lain. Waktu saat kita tidur kan suhu tubuh kita meningkat, itu karena metabolisme kita meningkat. Tapi kita juga terpapar sama AC juga yang lain. Jadi memang aku biasanya concern aku ke skincare yang bisa melembabkan, tapi dia punya daya anti-aging yang poten juga. Supaya ketika kita tidur dia bisa mampu meregenerasi kulit lebih maksimal juga. Terus aku juga bukan tipikal yang demen banget sampai step skincare-nya kebanyakan. Betul banget. Nanti kita bahas step skincare banyak. Oke. Nanti simpen buat nanti ya. Jadi aku seneng yang ringan tapi ya efektif gitu. Jadi memang tadi step skincare banyak ya. Aku kan sering lihat dari media sosial gitu kan, kayak 7 step atau 10 sampai 10. Waduh, ini maksudnya akhirnya kadang membuat orang itu justru malah males ya, karena merasa kayak aduh skincare ribet, aduh skincare banyak stepnya apa segala macam. Padahal sebenarnya prinsip dari penggunaan skincare itu adalah less is more. Jadi lebih sedikit itu lebih baik. Karena justru kalau lebih sedikit dia itu akan lebih efektif untuk penyerapannya. Kulit itu akan lebih ya, kayaknya menyerap. Ibarat kata pori-pori kita tuh kayak lambung deh. Kalau kita masukin banyak makanan ya kan, akhirnya kan kekenyangan akhirnya nggak baik juga, dan akhirnya justru malah tubuh kita menyerapnya tidak maksimal. Sama halnya dengan pori-pori gitu. Jadi berikanlah si kulit kita itu makanan dengan porsi yang cukup dan kebutuhannya itu sesuai gitu sama kulit kita. Jadi prinsipnya itu less is more, dan malah justru kebanyakan nih orang yang terlalu banyak macam-macam pakai skincare maksudnya bahan aktif iritasi ya kan, akhirnya skin barrier rusak, redness, dan akhirnya justru muncul berpigmentasi. Jadi itu yang perlu kita hindari. Nah anyway Kak, tapi sebenarnya kalau menurut Kak Heidi sendiri, kapan sih kita tuh sebaiknya mulai pakai skincare anti-aging? Apakah nih harus nunggu si kerutan itu muncul dulu gitu? Kalau di rata-rata ya mitos yang tersebar nih ya sekarang ya, aku tuh kalau sering ngobrol sama teman-teman online juga, mereka tuh kayak masih belum aware kalau di usia 20-an itu udah mesti pakai skincare anti-aging. Jadi banyak orang mikir belum muncul kerutan kok gitu, fleknya masih belum gitu kelihatan kok, kulitnya masih kencang nih, belum sagging, belum naik dan sebagainya macamnya. Jadi kayaknya penting gak sih pakai anti-aging? Bahkan kalau aku jawab, sebenarnya boleh udah dari usia 20-an ke atas, mereka tuh kayak yang bener gitu. Nah,
tapi sih yang aku pengen juga tanya juga ke dokter Nadia untuk dijelaskan lebih lanjut nih. Kayak dokter legit banget kan bisa membuktikan dan menjelaskan kenapa gitu skincare anti-aging bisa digunakan dan baiknya digunakan di usia 25 tahun ke atas. Oke, jadi sebenarnya gini, itu tuh dikarenakan di saat kita udah mulai 25 tahun ke atas, itu kolagen loss kita tuh sekitar 1% setiap tahunnya. Berkurang. Nah, sebenarnya kolagen ini tuh banyak ya. Maksudnya kolagen tuh nggak cuma di kulit, tapi juga kayak di persendian, di area kuku dan pokoknya iya rambut, iya. Jadi kayak apa ya? Maksudnya kalau misalnya kita cuma ngomongin kolagen di kulit aja kan, kita tuh lupa nih padahal sendi kita tuh juga butuh kolagen gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kenapa kok 25 tahun ke atas itu udah butuh kolagen, yang pertama tadi si kolagennya itu udah mulai turun setiap tahunnya sekitar 1% kayak gitu. Makanya sebelum terjadi terutama kalau udah terjadi kan agak susah ya kita penanggulangannya ya. Iya, untuk mereverse itu lagi kan agak susah, jadi lebih baik mencegah ya. Gak daripada mengobati. Betul, kayak gitu. Nah, tapi anyway nih, kalau menurut Kak Hedi sendiri, menggunakan skincare anti-aging, kan banyak nih yang ngomong kayak mungkin banyak yang ngomong, aduh tapi lama deh efeknya kayak gitu. Oke, kalau efektivitasnya ya, sebenarnya sih aku merasa baik skincarean atau kita olahraga itu sebenarnya konsepnya sama. Iya. Semua membutuhkan disiplin dan komitmen. Iya. Jadi kalau kita mau kita memaksimalkan apa yang ada di tubuh kita, itu kan kita butuh banget disiplin dan komitmen. Artinya menggunakan skincare itu juga harus rutin. Betul. Dan itu yang baru bakalan kerasa efektivitasnya dan butuh waktu ya pastinya, dan kita akan petik manfaatnya nanti ketika hari tua. Kita awet muda. Nah seperti itu sih aku bilang, kayak tanaman aja harus disiramin air terus dan tumbuh subur kan. Benar. Kulit kita itu. Iya. Karena memang ya skincare itu bukan it's not a sprint ya, it's a marathon. Jadi kayak iya kan, jadi kita harus pelan-pelan, kita harus konsisten, harus istiqomah istilahnya untuk pakai terus biar dapat hasilnya. Tapi sebenarnya kamu sendiri selama pakai skincare, sekitar berapa lama sih kamu tuh baru mulai ngerasa oh ini loh efeknya, manfaatnya. Pertama biasanya kalau aku sendiri, aku ngerasain seminggu pertama sampai 2 minggu pertama ada nggak reaksi negatif di kulit aku gitu. Maksudnya kayak apakah ada redness, apakah ada cekit-cekit yang mengganggu, apa muncul bertusan dan lain sebagainya macamnya. Tapi efek jangka panjangnya aku baru bisa ngerasain sekitar 20 harian ke atas, 25 harian ke atas sampai 1 bulan. Karena aku juga kan, kita kan kulit regenerasi kulit ya, kurang lebih di hari-harinya hampir 1 bulan. Nah itu yang bakalan kerasa, oh kulitnya jadi bener nih setelah menggunakan skincare yang dengan bahan anti ingredients ini, mulai kerasa glowingnya, mulai kerasa beda, pori-porinya jadi lebih tersamakan gitu. Berarti mitos atau fakta nih, kalau ada yang skincare yang bilang dalam 1 minggu kulit langsung tampak cerah. Ya itu butuh waktu sih betul. Iya. Glowingnya iya bisa dapat. Iya kan ya dok ya. Tapi kalau misalkan dalam waktu 1 minggu mungkin masih belum tepat. Tetap butuh waktu sampai pergantian sel. Karena banyak soalnya nggak sabar. Iya harus sabar. Iya kayak aku baru pakai 3 hari nggak ada bedanya. Nggak ada yang instan gitu ya. Justru malah kalau yang instan misalnya nih kalian baru pakai dalam beberapa hari kulitnya langsung kelihatan putih gitu, itu kalian yang justru harus lebih waspada ya sama kandungan-kandungan yang ada dalam skincare ini. Nah aku pengen tanya nih, apa hero ingredientsnya Kak Hedi? Oke, aku tuh paling suka banget sama retinol. Wow, retinol ya? Retinol. Yang which is masih banyak orang aku merasa yang masih takut menggunakan retinol. Padahal kulit kita itu begitu coba retinol, wah kalau udah jatuh cinta udah nggak bisa digantikan dengan iya benar, digantikan dengan segala ingredients apapun. Iya, ditambahkan ingredients lain lebih banget bisa. Digantikan susah gitu karena emang retinol kerasa banget manfaatnya, kayak bikin kulit tuh jadi lebih lebih glowing, lebih halus, tekstur kulit lebih halus, itu yang bikin tampilan awet mudanya, youthfulnya tuh lebih dapat ya betul. Dan aku tuh suka juga kandungan yang bisa aku pakai setiap hari. Itu yang gak banyak tuh kan. Kan retinol mungkin harus dipakai di snorkeling. Untuk mencari yang bisa dipakai setiap hari itu yang luar biasa banget bisa dapetin. Oke, jadi kamu mencari jenis retinol yang kamu bisa pakai setiap hari, berarti dia kayak lebih dia lebih gentle ya, tapi tetap poten, itu efektivitasnya berasa. Oke, nah boleh nggak sih diceritain selama ini kamu tuh pakai
retinol jenis apa, dan kamu kan berarti selama ini udah pakai jenis tersebut selama waktu tertentu ya? Iya. Nah, boleh nggak jelasin pengalaman Kak Hedi? Oke, jadi sebenarnya karena banyak jenis retinol, tapi kan kita kan mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Dimana sekarang ada retinol C dikombin juga dengan bahan aktif yang baru ini nanti mungkin ahlinya akan yang lebih hadir menjelaskan. Tapi aku mencoba ini tuh kurang lebih dari akhir tahun. Jadi aku baru dengar nih waktu di sekitar akhir tahun 2023. So kayak baru gitu ya, fresh gitu ya. Dan bikin kita tuh jadi bertanya-tanya kenapa dia bisa sehebat itu gitu. Tapi ternyata memang menggabungkan 2-3 ada kandungan niacinamide juga ya. Menggabungkan semua kandungan itu ternyata bagus banget karena ngerasain hasilnya dijanjikan itu bukan sekedar gimmick gitu yang potensinya itu sampai 10 kali anti-aging, ternyata aku juga merasain. Iya, terbukti. Tadi Inca 20 tahun ya. Di sana 20% loh. Oh gitu. Nah, tapi kalau dirimu sendiri selama ini pas pakai ini tuh ada nggak? Maksudnya memang gabungin sama kandungan lain atau nggak perlu? Oh oke. Aku kadang menggabungkan dikit dengan vitamin C di pagi hari. Oh iya, pagi hari. Iya. Itu juga wajib tuh. Iya, itu juga bagus banget kan. Kalau misalkan pengen lebih lembab, kadang bisa aku combine ganti change vitamin C-nya dengan hyaluronic acid. Niacinamide itu kan sesuatu yang memang bisa bareng-bareng sinergi ya. Iya. Itu dokter lebih ahli. Iya, tapi maksudnya kayak apa yang kita pakai itu sebenarnya udah sama gitu. Kalau pagi kita pakai vitamin C sebagai antioksidan terhadap paparan sinar matahari, ya kan hyaluronic acid untuk melembabkan, dan malam hari itu retinol itu kayak udah holy grail banget tuh semuanya. Rahasia jadi vampir. Lah, rahasia jadi vampir. Kalau bisa kulitnya dilaminatin begini terus ya. Iya, aduh pengen lagi dilaminating gitu. Oke, nah kalau gitu untuk supaya kita tadi kan kita udah bahas ya berbagai macam mitos dan fakta gitu ya seputar skincare gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau selama ini kok masih ada yang gue ternyata selama ini salah ya pakainya apa gimana segala macam. Nah nanti akan lebih dalam lagi untuk kita bahas karena di sini aku akan panggil ya selaku dari Beauty and Wellbeing R&D Head Indonesia yaitu Matthew Sil. Hai. Halo. Oke, hai. Oke. So I call you Matthew or Matt? Matt is okay. Oh, Matt is okay. Okay. Hi, Matt. How are you? I'm very good, thank you. How are you? I'm good. Okay. So now we are going to discuss about anti-aging fat and male. And I want to ask you, how about your opinion? Maybe you know that if we already 30s or middle 20s, yeah, all the aging signs is appear. Yeah, what do you think about this? Yeah, so aging actually occurs very early on. From the age of 20, you start to lose maybe 1% collagen every single year. And actually when the symptoms appear, such as wrinkles and aging signs, a lot of collagen and damage has already happened. So it's important to prevent that earlier before you see the physical signs of UV damage and aging damage. Halo semua, dia barusan tanya ke Matthew gimana nih kalau kita ngomongin tentang penuaan yang terjadi khususnya jika kita memasuki usia 30 atau kita sudah kira-kira ya di tengah-tengah perjalanan 20 ke 30 ya. Matthew sharing sama kita semua, sebenarnya proses itu sudah dimulai dari mulai kita umur 20-an ya berjalan, dan ini kita sebenarnya kehilangan 1% setiap tahunnya dari kadar atau mungkin ada keberadaan kolagen di dalam tubuh kita. Nah sebenarnya ini sudah harus dimulai pencegahan sehingga kita tidak mengalami penuaan dini. Oh, okay. Okay. And then when we have to start to using aging product and and there's no instant effect, right, from using aging product? Correct. So aging is about prevention. So stop it before it really starts. So using products to prevent aging is much harder to fix once the symptoms have occurred. So it's all about prevention. It's all about prevention. It's not only using skincare, but
we have to do a healthy lifestyle also, right? Correct. So much like any part of your life, having a healthy lifestyle helps to prevent damage later on to your body. Baik, tadi dokter Nadia bertanya, Matthew, sebenarnya kalau misalnya kita melakukan perawatan ya untuk mencegah penuaan dini atau misalnya ada penuaan, proses penuaan di kulit kita dan tubuh kita, ini kan tidak ada dampak ataupun ada hasil instan. Matthew bilang ya betul sekali karena sebenarnya kita sudah harus mulai perawatannya atau ini bisa dikatakan sebagai pencegahan. Jadi lebih baik kita menggunakan produk-produk yang memang baik untuk kulit kita sehingga tidak terjadi kerusakan. Karena kerusakan misalnya nanti terjadi sudah terlambat waktunya sebelum kita melakukan preventif. Dan dokter Nadia katakan ini tidak cukup dengan perawatan saja atau misalnya menggunakan produk-produk yang tepat untuk mencegah penuaan dini tersebut atau melakukan perawatan anti-aging, tapi pola hidup sehat juga penting. Dr. Matthew mengatakan ya sangat penting tidak hanya menggunakan produk-produk yang tepat untuk melakukan pencegahan dari kerusakan kulit yang terjadi, tapi menerapkan pola hidup sehat ini lebih penting juga. Okay, Matt, maybe you want to show some one of your one video that you want to explain about how important the anti-aging skincare. I think we can do a video a little bit later. I will talk through the process first. Oh, okay. Kita ada video nanti akan disiarkan untuk teman-teman, tapi sebelumnya Matthew ingin berbagi lebih banyak informasi. The lifestyle? Oh, yeah. Okay. So in terms of living a healthy lifestyle, it's very complicated for many of us, yeah? I think the most important steps that I try and do, and maybe many of you do, is the first is exercise. As you get older, exercise becomes more difficult. So while you're young, try and exercise as much as possible to keep in good fitness. Alongside that is water. Keep hydrated. So as you exercise, you need to stay hydrated. It's very hot at the moment, so keeping hydrated is very key. And have a balanced diet. So incorporate fruits and vegetables into your diet so that your body has the fuel to continue to kind of repair and keep going. Yeah. So it's important these three. There are many more, of course. What is the most important maybe micro or micronutrient that we need to prevent of aging? So I think it's about your body is an amazing thing. It can repair itself. Yeah, but you need to give the body the fuel to repair. So there's not one miracle ingredient we should all eat to fix the problem. But have a diet that includes, protein, fats, and carbohydrates, lots of vitamins. Track what you eat if you're not sure. So yeah, your body is amazing at repairing itself, but you need to feed it. Baik, sebelum kita melihat videonya bareng-bareng, Matthew ingin berbagi pada kita semua, khususnya tentang pola hidup sehat. Mungkin pada saat kita membahas tentang pola hidup sehat tentunya masing-masing individu berbeda ya. Mungkin pola hidup sehat yang saya terapkan berbeda dengan rekan-rekan atau kawan-kawan yang ada di sini. Tapi yang bisa saya bagikan atau saya katakan adalah pertama yang paling penting kita harus bergerak atau olahraga. Karena olahraga ini membuat kita lebih energi, stamina-nya juga lebih baik. Kedua, kita harus memastikan kita mengkonsumsi air minum yang cukup karena hidrasi atau memastikan tubuh kita terhidrasi ini penting juga. Ketiga, pastikan kita punya pola makan ataupun kita bisa katakan bahasanya diet gitu ya, diet sehat yang baik juga. Pastikan asupan serat, buah-buahan ataupun pilihan makanan yang kita konsumsi juga baik. Tiga ini sangat penting, tapi banyak sekali faktor penting lainnya. Nanti mungkin kita tidak bisa bahas semuanya. Dokter Nadia katakan, tapi kan tidak hanya bisa dijaga dengan pola-pola hidup sehat yang seperti itu saja. Kita perlu untuk melakukan perawatan, tapi kita tahu bahwa tubuh kita punya kemampuan reparasi gitu ya, kemampuan perbaikan dari kondisi tubuh kita. Matthew mengatakan dia betul sekali, dimana kita juga harus pastikan bahwa proses perbaikan di dalam tubuh kita ini tidak terjadi secara instan, tapi harus dijaga. Nah, cara menjaganya adalah tadi, memastikan kita terus bergerak untuk stamina-nya kuat, lalu juga konsumsi, dan untuk mencegah, untuk melakukan pencegahan dengan melakukan perawatan yang tepat. Jadi mau review video dulu. Maybe you want to show. Yes, so we can talk a little bit about the products in Pond's. Oh yeah. So in particular, the key ingredient you'll have seen is an ingredient called hexyl retinol.
Okay, and this is our newest invention in Pond's. It's been in work for many years. Hexal retinol is actually 3 ingredients. Okay, retinol C, so you'll know retinol is a very effective anti-aging product. We've created a milder, safer version that's suitable for everyday use. Also, we have niacinamide, a well-proven ingredient to help with brightening. And finally, a new ingredient called Hexal resorcinol. This actually helps the body improve its overall cleanup and repair process by kind of cleaning up the dead and bad collagen that you have. So you remove the old collagen and you add new collagen in. Baik, Menti baru saja memperkenalkan ini adalah bahan-bahan atau kandungan yang terdapat di produk terbaru kita. Kita menyebutnya Hexal retinol. Hexal retinol ini terdiri dari 3 macam kandungan yang luar biasa. Pertama adalah retinol C. Ini merupakan salah satu kandungan atau bahan yang memberikan manfaat anti-aging. Ini lebih ringan dan lebih aman digunakan daripada retinol, tapi memiliki kemampuan yang setara dengan retinol. Lalu kedua, kita menggunakan kandungan niacinamide, di mana ini membantu untuk memberikan proses perpaduan ajaib ya dari bahan-bahan ataupun kandungan anti-aging. Ini adalah bahan-bahan yang sudah terbukti secara ilmiah yang memang kami lakukan riset dan studi selama bertahun-tahun. Berikutnya kita punya kandungan ketiga yaitu Hexal resorcinol. Ini salah satu yang akan membantu untuk menstimulasi kemampuan perbaikan dari tubuh kita selama proses perawatan kulit yang kita gunakan, selama proses perawatan kulit yang kita gunakan dengan kandungan Hexal retinol. Okay, ma'am. Maybe you can explain what's the difference of this Hexal retinol than the other usual retinol? Yeah, so retinols have been around for many years and are really proven to increase the collagen production that makes your skin look younger. However, many of you may have noticed that it can cause irritation for some of you. It can be a little bit harsh. So we've been working on a new version called Retinol C, which pairs up with Hexal retinol to be much more gentle, much more mild, so you get all the benefits of retinol without that irritation, without that harshness. So it's all about safe and simple and effective. That's why we can use it regularly every day. Correct. So most retinols you need time to get the resistance, but this is easy to use. You apply obviously at night for the best benefits and it's part of the full regime. Is it safe to use start from maybe 20 years old? Yeah, so once you reach adult phase, it's fine to use. It's part of the regime to use it as part of the other products, part of daily use. It should be safe for everyday use. And also, how about the nursing woman or pregnant woman? Yeah, so the product has been formulated to be suitable for those who are pregnant or who are nursing. Obviously, if you're not sure, you should consult your doctor and start with a lower or a milder dose on a less frequent basis and build up a dose. Baik, kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim ya, semoga tidak ada yang hilang. Baik. Tadi dokter Ania baru saja tanya nih, apa sih bedanya si retinol C ini dengan retinol lainnya gitu ya? Karena banyak juga produk di luar sana yang mengandung kandungan retinol juga. Nah itu mengatakan, biasanya kita kan tahu nih retinol ini sangat ampuh gitu ya untuk membantu kita melakukan perawatan kulit, lalu ini akan membantu produksi kolagen gitu ya. Jadi kulit kita tampak lebih muda dan makin muda. Tapi prosesnya biasanya memiliki dampak, kadang-kadang ada yang mungkin jadi kering gitu ya, atau mungkin ada dampak lain yang terjadi di kulit. Nah, itu terjadi karena memang kulit kadang-kadang membutuhkan proses resistensi yang berbeda di setiap kulit wajah kita. Lalu, bedanya apa yang kita gunakan di sini? Ini punya keampuhan yang sama, tapi ini lebih ringan dan lebih lembut gitu, jadi lebih kasih dan sayang pada kulit kita, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Lalu ini juga akan membantu memproduksi kolagen yang jauh lebih sehat untuk memastikan perawatan kulit kita menjadi lebih baik. Dan apakah aman digunakan untuk wanita hamil ya? Atau mungkin perempuan-perempuan muda ataupun usia muda dari 20 ke 30, itu mengatakan ini sudah diuji secara ilmiah dan aman untuk digunakan sesuai dengan panduan penggunaan dari produk. Okay.
Okay, maybe you want to share more about the hexaretinol that now is the new ingredients from Pond's Miracle. Yes, so I will talk briefly about the new hexaretinol. I think to stress before we go on to the video, it's really important that safety is the key there. So all of these products have been developed over several years. And we go several steps. They start off with in vivo, in vitro testing, and at these stages they then go to consumer testing, clinical testing, data. So these ingredients have been developed over several years with many hundreds of doctors and scientists. And in particular at the end, for Indonesia then develops the regulated DPOM process as well as the halal certified. So it's important that we follow all of these steps to ensure that they're safe and effective. Baik, rekan-rekan sekalian, betul share kepada kita bahwa produk Pond dari Zinc ini sudah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir dan juga melalui banyak sekali tahap-tahapannya, di mana tahapannya tidak hanya teruji secara ilmiah, tapi kita juga melakukan banyak sekali tes atau uji coba dan juga aplikasi atau implementasi dari produk. Salah satunya in vitro test, ada tes resiko, ada juga kita lakukan banyak tes klinik dan juga tentunya uji coba ataupun tes yang langsung digunakan oleh pelanggan atau customer kita atau konsumen kita. Lalu berikutnya, produk kita juga mengikuti regulasi tidak hanya yang ada di Indonesia, tapi juga sertifikasi global. Di Indonesia kita sudah menerapkan adanya regulasi sesuai dengan BPOM tentunya dan juga sertifikasi halal. Jadi, kenapa saya share ini kepada rekan-rekan? Karena kami mengatakan atau memastikan bahwa keselamatan pelanggan atau pengguna produk kami adalah pertama. Maybe you want to Yes. show. So let's look at the proof through the video, okay? Baik, mari kita lihat video. So this video demonstrates how Pond's Age Miracle serum works versus another serum in the market. Video ini akan menunjukkan bagaimana serum atau kandungan yang kita punya di produk kita lebih bermanfaat atau bekerja dibandingkan dengan produk lainnya. So you see on the right here is Pond's Age Miracle serum and key other products in the marketplace. And it's been applied to represent the skin. So this surface is to represent the skin. And what you'll see is a red ball here. This represents an aggressor, pollution, UV. And as you can see here, the strength and elasticity given by Pond's hexaretinol allows the ball to stay strong and protected, while the one on the left, it breaks through and causes further damage. Baik, dari ini video barusan memperlihatkan ini sebagai visualisasi atau analoginya permukaan kulit ya, yang di sebelah kanan rekan-rekan itu produk kami yang menggunakan retinol tadi atau retinol tadi. Di sebelahnya adalah produk yang dijual secara e-commerce ya atau online lainnya atau produk pelaksana gitu ya. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya ini ada bola berwarna merah di sini. Ini merepresentasi atau mewakilkan sebagai agresor. Agresor bahasa Indonesia ini seperti penyerang gitu ya, pengganggu yang biasanya memang datang secara internal. Kita bisa lihat bahwa produk kita membuktikan ini tidak terkoyak, sementara produk lain terkoyak kertasnya. Nah, kertas ini sudah dikondisikan sama seperti lapisan kulit kita. Wow, very amazing. So, what I see is that the hexaretinol, it can make our skin is more stronger, right? Yeah, so by boosting the collagen, it allows the skin to be more full and more protected, okay? While the resorcinol clears up all that old damaged skin that we have. So it tidies up as well as generating new, which leaves firmer, bouncier, more elastic. Okay. Jadi Matthew, ini berarti si retinolnya atau si hasil retinol itu membuat kulit kita lebih kuat gitu ya. Sebenarnya bukan lebih kuat, jadi prosesnya adalah retinol sini akan membantu memproduksi kolagen untuk melapisi kulit kita. Ini akan mempunyai ketangguhan ya, kulit yang lebih tangguh, tapi juga punya daya perpaduan ditambah dengan menggunakan hexyl dan retinol. Ini akan membantu memberikan pertahanan lebih lagi kepada kulit karena ini memperkuat
kemampuan ataupun meningkatkan resolusi proses perbaikan kulit kita sendiri. Jadi keduanya ini merupakan perpaduan yang luar biasa sehingga memberikan hasil maksimal kepada kulit kita. Oke. Nah, sekarang aku mau kembali tanya ke Heidi. Sebenarnya kalau kamu sendiri itu punya pengalaman nggak sih selama ini? Mungkin kamu pernah punya pengalaman pakai retinol yang bukan menggunakan hexyl retinol dan juga pengalaman ketika kamu tuh pakai hexyl retinol. Oke, jadi perbedaannya itu ya Kak. Yes. Jadi kalau dulu awal-awal kemunculan retinol, aku sempat coba retinol dan aku apply tiap hari itu ternyata ada beberapa kandungan yang memang jenis retinol itu tidak bisa. Jadi malah membuat kulitnya iritasi dan lebih kering. Ya, jadi aku sejak saat itu lebih hati-hati ketika menggunakan retinol, kayak aku jedain. Cuma ada beberapa kandungan memang yang buat di kulit aku itu walaupun sudah aku jedain, tapi tetap efek dari kemerahan atau rasa cetik atau keringnya itu juga tetap terasa. Nah, yang membedakan ketika aku pertama kali kenal sama hexyl resorcinol dan retinol ini, jadi pertama nyebutnya susah ya. Iya, karena udah biasa. Iya. Awal-awal tuh di Desember aku pakai ini, gitu kok kayak merasa alien. Tapi ternyata begitu aku coba tuh kayak wow, jatuh cinta pada pandangan pertama itu. Wow. Jadi dia itu teksturnya memang ringan banget, walaupun sirupnya itu sebenarnya kita lihat kan warnanya kayak agak kuning gitu ya. Gitu. Ternyata hasilnya itu nggak perlu banyak-banyak, cukup kayak 3-5 tetes saja. Little goes long way, jadi kayak nyaman banget di seluruh wajah. Dan yang aku love sekali lagi, ketika pertama kali main tuh nggak ada rasa cepet-cepetnya. Gitu. Jadi nyaman banget di kulit aku. Dan aku ngerasain besok paginya pun ketika aku bangun dari tidur udah kayak I woke up like this gitu, kulitnya udah langsung lebih glowing, ya lebih terhidrasi gitu. Dan itu efek jangka panjangnya bakalan berasa banget. Kalau sofa kan aku udah pakai beberapa bulan ya. Untuk awalnya pun aku juga pakai masih yang buat paginya, serumnya paginya. Tapi ketika sekarang udah mulai rutin kombinasi dengan serum malamnya, itu kayak hasilnya kombinasi bagus gitu. Wow, tapi anyway ya, ada satu mitos yang tersebar luas. Jadi gini, karena ada orang yang dia masih percaya katanya kalau misalnya kita pakai skincare, and then kulit kita tuh jadi redness, jadi keluar jerawat, beruntusan dan lain sebagainya, itu katanya semacam detoksifikasi, purging dan lain-lain, itu katanya detoksifikasi. Dan itu yang aku sangat menyayangkan kalau masih ada teman-teman yang percaya gitu. Kamu pernah nggak termakan mitos itu? Udah, aku pribadi Ya, nanti mic-nya. Aku pribadi aku nggak percaya di situ. Jadi justru kulit kita itu yang paling paham badan kita, dan itu salah satu tandanya kita harus aware sama tanda-tanda yang ada di badan kita. Badan kita tuh pintar banget. Betul. Ya, jadi ketika ada tanda-tanda reaksi penolakan itu udah keciri kok, dan itu sebenarnya ya bentuk dari defense-nya. dan defense dari mekanisme dari badan kita. Bener banget. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini itu jangan pernah ada yang percaya sama mitos itu ya. Jadi kalau misalnya memang wajah itu memerah dan lain-lain, nah kalian perlu kulik lagi ingredients-nya ya kan. Nah, kalau misalnya kalian itu biasa mencoba lagi skincare baru, itu bisa di area-area yang nggak kelihatan dulu nih, misalnya di area belakang kepala, itu dilihat lagi reaksinya semalam. Nah, tapi pengalaman kamu pakai hexyl retinol ini dia nggak merah-merah ya? Ada merah-merah, so far oke. Dan aku malah meminimalisir set skincare aku, karena aku terlalu butuh set skincare yang terlalu banyak. Sambil juga dengan kandungan konten yang sudah memang lengkap, sudah dikombinasikan niacinamide juga, jadi nggak ada efek samping yang gimana-gimana, karena niacinamide calming juga ke kulit. Ya, so far tinggal ditutup dengan night cream aja pun juga udah cukup. And then for men, maybe this is my last vision. Can we combine this hexyl retinol with other active ingredients? And are we need moisturizer after using the serum? Yeah, so that's why we have the product range, right? So one format cannot do it all. So the whole Ponte Miracle range, you have the facial cleanser, the essence, which is like a toner, you have the day and the night serum, as well as the day and the night moisturizer. So these should all work together, okay, and complement each other. And of course, the Ponte range works with other ranges and other formats that may use as part of your daily routine. So they're all safe and complementary.
Baik, dokter Ania tadi nanya, apakah retinol ini bisa dikombinasikan gitu ya dengan produk-produk lainnya atau mungkin kandungan dari tahapan perawatan kulit lainnya? Matt mengatakan ya, esophageal ini sebenarnya bisa, ini harus dibantu atau dipandu oleh perawatan lainnya seperti misalnya contohnya kelompok atau misalnya di konsili ini kita punya rangkaian produk yang memang dikhususkan untuk perawatan tersebut, dari mulai facial cleanser-nya untuk pembersih wajah, lalu kita punya produk essence di mana ini bisa digunakan sebagai toner, kita juga ada serum pagi dan malam, lalu kita juga ada krim ya, atau lembab muka khusus untuk ada pagi dan malam atau seharian dan malam. Lalu ini akan aman digunakan karena satu produk ke produk lainnya sama-sama melengkapi sehingga memberikan manfaat dari perawatan kulit yang baik. Oke, terima kasih banyak Kak Mimi ya. Thank you. Anyway, mungkin aku akan sedikit menyimpulkan hasil diskusi tadi antara aku, Kak Heidi juga Matt. Jadi intinya salah satu ingredients yang paling penting untuk kita gunakan yang bisa menolak tua gitu ya, sebagai anti aging itu adalah retinol, karena memang itu penelitian itu sudah bertahun-tahun banget dan udah banyak jurnal-jurnal yang memang membuktikan bahwa retinol ini dia itu mampu untuk mencegah tanda-tanda penuaan, mencegah kerutan, meningkatkan elastisitas, meningkatkan kolagen yang ada di wajah. Jadi makanya buat teman-teman kalau misalnya kalian itu pengen menua dengan cantik gitu, kayak kalau BH-nya Pond's itu Dian Sastro gitu ya, kalau pengen seperti beliau, nah mungkin kalian udah mulai harus rajin untuk bisa memakai retinol. Nah tinggal pilihlah kandungan retinol itu yang cocok di wajah kalian. Nah kalau di sini memang ada jenis versi retinol yang dia tuh lebih gentle, jadi aman buat kalian yang kulitnya itu sensitif ya kan, atau misalnya mudah merah, berjerawat dan lain-lain, karena memang ini bisa all skin type ya kan Matt? This can be used for all skin type, right? Correct, yeah. So it's been developed to be safe for a range of skin types, a range of skin conditions of the dry, and so safe for all skin types. Ya, jadi dia aman untuk kalian jenis kulit kering, berminyak, ataupun juga normal kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, buat teman-teman, wah udah ada yang banyak banget yang katakan. Tapi ini kayaknya cuma cukup berapa ya? Oh, cuma 3. Dan kalau misalnya ada yang nanya dapat hadiah ya? Waduh, itu kayak udah, 4 nggak apa-apa. Katanya kan hadiahnya ada 4 tuh kayaknya dari jauh kelihatan. Oke, kalau gitu buat tim aja ya yang milih ya. Nanti tadi kalau cepet-cepetan aku nggak tahu yang mana 2 tadi. Dihitung aja dihitung. Dihitung. Oke, aku hitung ya. Teman-teman dari tim turunin dulu. Teman-teman dari tim nanti yang matanya gesit ya. Oke, pertanyaan pertama. 1, baru 1. Sabar. Kan 1, 2, 3 gitu, oke? 1, 2, 3. Mana tadi? Baju rambut pendek nih. Oh, ya gitu. Ibu. Sebut merek ya. Ini ibu yang rambutnya pendek. Menurut Kak Heidi, ibu. Gak mau disalahin kamu ya. Gak mau disalahin. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Feby. Di sini ada 2 dokter ya, saya jadi konsultasi. Tadi saya baru periksa, wajah saya kusam, ada kerusakan. Tadi dokter menjelaskan bahwa kita itu setiap tahun kolagen akan berkurang, tambah fokus saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya dok, boleh dua-duanya dijawab. Apakah kolagen tersebut bisa ditambahkan dengan cara apa? Karena sekarang ini sedang ada saya sempat terpengaruh dengan minuman kolagen dan katanya bisa nambah kolagen. Nah, terus kemudian kalau kulit kusam, apakah dengan produknya dari Pond's bisa untuk treatment? Terima kasih. Oke, aku yang jawab pertanyaan tentang itu tadi ya, kolagen ya. Nanti kalau tentang Pond's mungkin bisa langsung jawab apa ini Abang Matt. Oke, jadi kalau misalnya kolagen itu berulang setiap tahunnya itu betul. Tapi yang tadi saya sudah bilang, jadi
segala jenis-jenis penuaan itu bisa kita cegah atau bisa kita kembalikan. Jadi kayak kita bisa melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan produksi kolagen lagi di dalam tubuh kita seperti usia sedia kala gitu ya Bu. Nah caranya gimana? Tentunya kolagen ini bisa kita dapatkan dari berbagai produk makanan juga. Yang paling populer nih itu adalah ikan, kaldu ayam ya, itu adalah jenis-jenis kolagen yang bisa kita dapatkan dari makanan yang dia fungsinya itu untuk seluruh tubuh. Jadi nggak cuma hanya di kulit aja, tapi kita juga bisa menambahkan ke persendian, kuku dan rambut itu tadi. Jadi banyak kolagen seperti dari sayur, buah itu pun juga kita bisa dapatkan. Kalau ikan sih favorit salmon ya, salmon gitu. Tapi ikan-ikan lokal pun juga bisa kita konsumsi. Kayak gitu tuh yang pertama. Nah kalau ditanya terus apakah minuman kolagen itu berpengaruh? Nah sebenarnya berpengaruh kok ketika kita itu pilih minuman kolagen tersebut yang tepat. Ya terutama hati-hati dengan gulanya kayak gitu karena justru gula yang berlebihan itu bisa merusak kolagen yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya udah makan kaldu ayam setiap hari tapi habis itu makannya donat sama aja bohong gitu kan. Habis itu minum jajannya kopi susu gula aren ya itu sama aja bohong. Jadi pola makan itu sangat berpengaruh. Nah jadi kalau tadi Ibu terakhir tanya apakah dengan porsi ini bisa mencelakakan? Nah mungkin bisa she's asking is it what the milk porridge miracle can brightness the skin? So we have on the range, maybe you saw yesterday or the day before. So we have our niacinamide. So if you walk to the store, you'll see the pink ones and the red ones. Okay. So the pink ones are for brightening using our new technology, niacinamide. Obviously today we're discussing anti-aging, but we can talk as well about the benefits of niacinamide in more detail. Oke, coba dulu. Baik, pertanyaan tentang apakah kita bisa menggunakan produk PONS ya untuk membantu memperbaiki kekesaman kulit kita. Jadi mengatakan mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini yang sudah datang ke Sensi di kira-kira kawasan kita sejak 2 hari yang lalu dan juga kemarin. Kita ada 2 rangkaian kategori produk yaitu yang warna merah dan juga ini bisa membantu untuk memperbaiki atau memberikan dampak baik manfaat baik kepada kulit kita. Tentunya ini akan membantu proses pencerahan atau memberikan pencerahan kembali kepada kulit yang berusaha. Tapi pastikan juga produknya sesuai dengan tadi sudah dikatakan kosmetik bisa digunakan dengan atau oleh berbagai tipe kulit gitu. Jadi nanti kita bisa bahas lebih lanjut seperti tadi kandungan hexaretinol yang aja ya kan. Kita ada retinol, kita ada hexaretinol dan juga niacinamide. Kita bisa bahas lebih lanjut gitu. Mungkin aku mau nambahin sedikit, retinol itu juga termasuk salah satu exfoliate gitu. Jadi yang bisa menghilangkan sel kulit mati yang ada di wajah. Jadi dia juga punya efek pencerah gitu. Oke, next question. Belum. Hitung ya. Kamu yang milih. Aku yang hitung, kamu yang milih. Oke, 1, 2, 3. Susah. Yang mana? Ulang lagi. Oh, ulang. Mana? Oke, boleh. Oke. Yang ini. Yang mana? Nah, yang masih oh itu ya yang masih tunjuk yang rambut nggak panjang sih. Oke, halo sore. Hai Bi, cantik habis operasi. I want to ask you, actually maybe for one formulator, karena I'm using the previous one, ya retinol, and the result just now I'm 24, actually in the age of 30, and then I mean cost is very good, and then after retinol and retinol, what is the next? I'm waiting for another miracle happen. Untuk dokter, dok, aku mau nanya, apakah karena terlalu udah lama 6 bulanan dipakai perlu untuk ke next step-nya si PONS ini gitu, karena emang ada beberapa bagian yang bikin kering gitu loh. Aku kayaknya ya retinol misalkan, atau lanjut ke Hexil atau ke niacinamide untuk concern kulit kering gitu. Makasih, thank you. Yeah, thank you. Do you want to answer?
So yeah, so the previous version was retinol C. Yeah, so this was about safe and effective retinol. The newest version of the Hexal retinol is allowing even more because you're cleaning up the previous damaged collagen on top, allowing the skin to look younger and more youthful on top. Obviously, we can't reveal what's next. Okay, so we will see that maybe in a year or two's time. But I'm glad to see you'll see the benefits of the Hexal retinol. It's really a very effective product. So I'm glad you see it. Oke, kamu ini dulu, translate dulu. Thank you for remembering. Oke, rekan-rekan, itu tadi mengatakan kita ini kandungan yang kita gunakan di dalam obat seperti rekan-rekan sudah tahu tadi. Ada sebelumnya memang kita menggunakan retinol C ya, tapi sekarang kita menggunakan retinol di dalam produk kita, di mana ini retinol C ini kita tahu ini adalah kandungan formulasi yang lebih ringan dan juga lebih lembut gitu ya di kulit, tidak terlalu berdampak pada resistensi kulit kita. Lalu perpaduan dari hasil retinol ini mungkin adalah selanjutnya di mana ini akan membantu lebih menstimulasi adanya kolagen yang jauh lebih baik untuk membantu reparasi lapisan kulit kita. Tapi kalau misalnya karena ditanya apa akan kita lakukan selanjutnya atau produk apa yang akan kita keluarkan, rahasia. Jadi tunggu stay ya 1-2 tahun ke depan. Oke, nah mungkin sekarang giliran saya menjawab tadi kenapa kulitnya kering. Nah jadi memang nih, karena retinol itu tuh dia merupakan salah satu agen eksfoliasi ya. Jadi dia itu membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada beberapa jenis kulit. Memang dia itu kemudian menjadi lebih kering dan sensitif. Nah mungkin kalau justru tanya apakah saya perlu ganti itu next step, ini kan justru versi lebih mildnya lagi. Tapi kalau ternyata buat teman-teman ya sebenarnya yang merasa kulitnya itu kering, pertama kalian harus kombinasi dengan moisturizer yang dia tidak mengandung bahan aktif. Jadi dia adalah moisturizer yang biasanya dia itu netral kayak gitu. Kalau ternyata masih kering juga ada pakai sandwich method ya. Jadi dimana moisturizer, serum retinol, baru moisturizer lagi. Itu biasanya lebih aman lagi gitu di kulit. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru start mau mulai pakai atau ketika sudah pakai tapi kulitnya jadi kering, nah itu adalah salah satu metode yang cukup efektif untuk mengatasi kulit keringnya itu. Sama-sama, yeay. Pertanyaan ketiga ya. Sabar dulu, itu kan? Masih. Ya mas, standby mas. 1, 2, 3. Berdiri loh dia. Oh, nah, ini ya. Oke. Hello, I'm Mark. Seeing Ross. I had this response next year, like years. Maybe your serum. My skin are like big and nice. I don't wanna ask for this really with the new contemporary retinol because we know it's only skin nice. Okay, thank you. Okay, if you want to answer first. Yes. So retinols, obviously have retinol in the moderate range. Okay. Because this retinol is much more safe. It's basically used in the day. But we recommend that you use it with the moisturizer because it has SPF. Okay. So you should always pair your daytime retinol with SPF to protect your skin from light sensitivity. Obviously, the night retinol will have much better benefit because you Pagi nggak ada berarti emang. So if you have retinol in the day with sunscreen, and also use at night for the most better. Baik, rekan-rekan sekalian, di seluruh area tubuh kita itu sudah ada menggunakan kandungan retinol. Tapi jika memang ingin digunakan sehari ini dan pastinya beberapa kita sudah malam, tidak apa-apa. Tapi untuk waktu pagi siang dan sebaiknya menggunakan produk seperti kelembaban ini. Mungkin bagi rekan-rekan yang sensitif atau atau kering atau yang berbeda, ini bisa menggunakan tentang bambu, harus menggunakan serumnya. Lalu mungkin dia bisa menggunakan sendiri karena ini membantu kita untuk melapisi
pulih daripada paparan dan akhirnya matahari dan juga warnanya. Di mana orang-orang ini bisa lembab kalau dasarnya, tapi saya sarankan gunakan santan. Kenapa? Karena ada SPF. Jadi lebih perlindungannya lebih maksimal. Oke, kita break sedikit. Pasti teman-teman udah bahas ya kalau retinol ini kan bisa membuat kulit kita menjadi fotosensitif. Jadi lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Makanya kalau misalnya teman-teman itu pakai retinol, SPF, sunscreen itu wajib banget gitu. Jadi makanya buat mendapatkan manfaat dari retinol tapi tidak mendapatkan side effect di mana kulit jadi merah karena paparan matahari, jangan tinggalin ini untuk selalu menggunakan sunscreen. SPF-nya berapa? 30 sampai 50 juga SPF-nya gitu. Oke, terakhir nggak sih? Terakhir. Kayak ini lapar katanya. Oke, betul lagi ya. Turun dulu ya, karena ini pertanyaan terakhir. Jadi heboh ini nanti Mas ya. 1, 2, 3. Ayo Mas, lihat kan ya Mas. Ulang loh, ngelamun tadi dia. Ngelamun tadi, oke. 1, 2, 3. Ayo, yang mana? Lihat hasil ini. Oh, namanya teman-teman ya. Kan aku ya, kalau kerjakan lagi saya seperti itu. Aku ya, siap-siap 39 tahun. Saya papa memang itu dari zaman dulu ya. Itu sudah bersama lalu dari anak-anak yang lama ini sampai sekarang kan pernah dan 30 tahun pakai sendiri. Nah, tadi kan aku udah beli pembahasan dokter dia kan katanya ada kandungan retinol yang bisa dari yang lain gitu. Aku memang juga kalau retinol itu katanya kalau yang aku pakai ini banyak. Sebenarnya saya retinol kalau banyak itu bagus seperti itu ya. Terus apa namanya? Aku kan tadi juga dengar juga sebelum orang pakai serum, memakai lina ini itu kan pakai essence. Itu sama dengan toner dan dokter untuk belajar. Thank you. Okay, maybe you want to answer. Tadi she's asking, is it the essence is same with the toner? The essence. Yes, the essence for that. PA-nya nggak sih? PA? Nggak tahu. Ini pons. This is these are systemic treatment plants and then serum, right? So these are designed to maybe adjustable moisturization as well as to rehydrate the skin ahead of the serum use, okay? So the serum is very you'll see the regular here, you can have a look at it. And explain a little bit detail about treating the ingredients or whatever, okay? And then you use retinol for a long period of time. Actually, retinol used at the right dose and used at the right level. Let's say obviously this is very safe. It can be used for a long period of time, okay? The challenge with retinol is if your skin isn't used to it, how too much, and then you can get irritation or you can get a little bit of cold. So it's about the right amount of retinol for your skin tonight. Okay, so when you check with your doctor, start with all the dose, you're going to get it right. But yeah, there is some kind of retinol resistance at the right level for your skin. Yeah. Baik, benar kan? Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sini.
sini kita ada waternya di mana rekan-rekan bisa lihat kita ada itu bisa macam-macam ya ada pemanduan yang memang sesuai dengan maknanya digunakan beberapa macam untuk ini pertama digunakan selalu Indonesia. Nah, membahas tentang tadi bahkan dampak penggunaan metode dan dampakannya pada kulit kita. Sebenarnya ini tergantung. Makanya di dalam protokol sendiri kita menggunakan dari konsep tapi kita menambahkannya kandungan ini atau menggunakan kandungan dan telur. Yang paling penting adalah setiap kulit ini kan berbeda-beda dengan sebelumnya. Nah, penggunaan metode harus sesuai dosisnya, harus cukup dan tepat sesuai dengan kondisi kulit kita masing-masing. Mungkin ada beberapa ini kalau kita menggunakan metode atau setelah menggunakan ada perbedaan dalam kondisi ini ada baiknya memang pada saat menggunakan produk yang menggunakan metode ada kandungannya kami jumlah kandungan dosis sesuai dengan kulit akan dan kalian pokoknya kita berkesan kulit sebenarnya tetapi apa yang terbaik untuk perawatan kita ini untuk dosis yang tepat untuk kondisi kulit kita tapi di Paul sendiri menggunakan hexaquinone ini sangat aman dan lembut untuk kulit dan tentunya bisa digunakan dalam jangka panjang. Oke, nah mungkin aku nambahin sedikit ya. Sebenarnya apapun yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Jadi kalau penggunaan retinol sendiri, mungkin tadi gunanya kebanyakan gimana? Ya pasti nggak baik ya. Jadi kalau misalnya pakai retinol aja itu tuh nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau misalnya pakai dalam bentuk serum 2-3 tetes aja cukup. Kalau dalam bentuk krim itu lebih kecil lagi. Paling sebiji jagung itu udah bisa untuk seluruh wajah gitu. Dan penggunaan jangka panjang itu sebenarnya nggak masalah. Justru dia bisa memberikan efek yang maksimal gitu. Cuman perlu dilihat lagi bagaimana toleransi wajah kita terhadap produk yang kita pakai. Kalau misalnya timbul inflamasi atau mungkin tinggal metodenya dengan ingredients ya, bisa dikasih moisturizer untuk bisa lebih apa ya, meringankan si ingredients itu tadi. Begitu ya. Akhirnya selesai sharing kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Kak Hedi dan Mr. Matt. Selamat deh. Oke deh kalau gitu terima kasih yang udah stay di talk show bersama aku dan Kak Hedi dan juga Mr. Matt hari ini. Ya dan jangan lupa nih buat teman-teman setelah ini kalian bisa keliling nih di Quartz Institute Time Capsule-nya ini yang ceritanya ini bisa reverse umur kalian loh. Seperti Kak Hedi yang udah diskon 20%. Pasti pengen juga kalian jadi makanya silahkan kalian datang ke Time Capsule-nya Quartz Institute ini. Nanti ini kalian bisa konsultasi, ada skin check juga ya. Ada skin check juga tuh. Ada foto juga ada. Nanti kalian lihat coba berapa sih umur kalian di skin analyze-nya di dunia situ. Oke kalau gitu sekali lagi teman-teman terima kasih banyak. Kalau ada kata dan tuturan dan aku dan itu pamit undur diri. See you then. Thank you so much.